Astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Inna sadaqal hadis kitabullah wa khairu huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma likulli umurin muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bi khair, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bi sanadil muttasil Muhammad ibn Ujahwi qala wal maqalatu tasi'atu wal isruna qala Wahb bin Manbah rahimahullah ta'ala maktubun fit Taurati hadhil mawa'idh sab'ati wal isrun. Al-awalu man tazawwada fid dunya li safaril akhirah bit taqwa wa huwa itinabu kulli ma yakhafu min hadarun fid din wa sara yaumal qiyamati habibullah ila akhirih. Pertama-tama mari kita sama-sama kita panjatkan puji dan syukur yang tinggi-tingginya. Kita syukurilah nikmat-nikmat Allah yang senantiasa Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat umur. Kita masih kesempatan hidup, kita syukuri dalam arti kita manfaatkan sisa hidup kita ini untuk meningkatkan amal ibadah kita dan menjauhkan diri daripada perbuatan yang maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sedang syukuri semuanya karena kita menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala melalui majelis taklim yang kita laksanakan tiap-tiap anak Kamis ini. Di sini kita sudah sampai ke maqalah yang terakhir, yaitu maqalah al-maqalatu tasi'atu wal isrun. Maqalah yang ke-29. Maqalah yang ke-29 ini qala Wahb bin Manbah. Yang berkata di sini adalah Syekh Wahab bin Manbah rahimahullah taala, mudah-mudahan Allah curahkan rahmat baginya. Kata Wahab bin Manbah, maktubun fi Taurat hadhil mawa'idh sab'ati wal isrun. Kata Wahab bin Manbah ini ada di dalam Taurat, itu ditulis, ada tertulis yang ada dalam kitab Taurat. Apa? Ada 70 nasihat, ada 20 mau'izah nasihat. Di sini disebutkan menurut Ibnu Hajar di sana bukan 27 tapi ada 28. Yang di sini ada di antaranya di sini setelah mau'izah yang dikatakan wa man tarakal ghina itu sampai ke 28. Jadi satu maqal masuk dua maqal itu. Di antara yang 27 ini al-awalu maqalah yang pertama, mau'izah yang pertama, nasihat yang pertama itu yang ada di dalam Taurat. Ini bahasanya bahasa Taurat udah diganti dengan bahasa Arab ya. Bisa ditukar dengan bahasa Arab. Bahasanya bukan seperti ini gitu. Man tazawwada fid dunya li safari akhirati bit taqwa wa huwa itinabu kulli ma yakhafu minhu darun fid din. Soro yaumal qiyamati habiballah. Barang siapa yang cari perbekalan di dunia, perbekalan untuk apa? Perbekalan untuk pergi. Pergi mana? Pergi pindah ke alam akhirat. Tuh, safar yang sangat jauh ke alam akhirat. Sudah punya bekal atau enggak itu? Siapa orang di dunia ini siap-siap udah mencari persiapan menghadapi
untuk kembali ke alam akhirat, apa perbekalannya? Bittaqwa, dengan takwa itu. Menurut Imam Ali, Sayyidina Ali mengatakan takwa itu adalah khauful jalil. Kita harus sudah takut kepada Allah yang maha agung, yang maha besar. Kedua, wal amal bitanjil, laksanakanlah Al-Quran. Wal qanaah bitaklil, terima dengan ridho dengan pemberian Allah walaupun sedikit apapun. Dan yang terakhir, istiqdad liyaumir akhir, siap-siap sudah. Kita mau pindah tempat, mau pindah dari tempat yang panah ini, pindah ke alam yang kekal abadi akhirat. Nah, alhamdulillah di malam ini juga kita sedang bersiap ini, mencari-cari perbekalan akhirat. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas kita sudah mempunyai perbekalan buat kembali ke alam akhirat itu. Dengan apa? Kalau kita sudah bisa untuk melakukan persiapan perbekalan akhirat, yaitu dengan meningkatkan takwa kita. Di antaranya apa? Takwa itu ada itinabu kulli ma yakhufu minhu darun biddin. Artinya menjauhkan segala sesuatu apapun yang kita khawatirkan, kita takutkan nanti menjadi celaka di dalam urusan agama. Ya, jadi kita jauhkan tuh apa yang dianggap itu mencelakakan dalam urusan agama. Kalau kita lakukan berarti kita celaka lah dalam agama. Itu kita jauhkan semua, yaitu perbuatan maksiat. Sekecil apapun kita jauhkan sudah, agar supaya kita selamat mendapat perbekalan yang cukup. Kalau sudah mendapat perbekalan yang cukup untuk pepergian ke akhirat ini, soro yaumal qiyamah habiballah. Nanti kita di akhirat, di hari kiamat menjadi kekasihnya Allah. Ya, asal siap-siap saja di hari kiamat menjadi kekasih Allah. Wasani dan mau'izah yang kedua, penasihat yang kedua, mantarokal ghadaba soro fi jiwarillah. Barang siapa yang bisa meninggalkan marah, kalau kita bisa meninggalkan marah, soro bi jiwari, jadilah kita nanti menjadi tetangga sama Allah di sana. Ada dekat tempat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap waktu kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Asal saja kita hilangkan tuh marah. Emang enggak boleh marah? Marah itu haram kalau marahnya tidak ada artinya. Marah yang mengikuti hawa nafsu. Marah itu adalah termasuk wajib marah. Kalau kita nggak marah dosa, karena marah kepada orang yang mengganggu agama. Wajib marah. Bunuh bolehkah? Boleh bunuh itu. Nah, ini marah yang dengan ikuti hawa nafsu. Itu kalau bisa, kalau di alam Quran wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas, menahan marah. Ya, bisa enggak? Saya nahan mulu marah, memang saya kagak berani gitu. Itu bukan nahan itu mah. Iya. Ya, takut. Ini kita berani, orang itu lebih lemah dari kita gitu. Kita tahan dan biar marah. Kadang-kadang nahan marah itu susah nggak kira? Musim hujan keceretan orang mobil, marah nggak? Harusnya marah gitu. Ya, alhamdulillah untuk keceretan doang, kalau ditabrak jadi apa gitu. Untung teman keceretan, kalau ditabrak gimana kan itu mah marah. Mau ke tanah nimpah deh. Kan jadi bahaya itu. Itu susah, marah itu susah. Nahan marah itu susah. Nah ini makanya ini ada kazim itu nahan sekuat tenaga untuk melampiaskan kemarahan, walaupun orang yang memberikan kita marah, orang itu lebih lemah dari kita gitu ya. Kalau sudah kita bisa menahan marah itu, ya kita nanti adanya di sana di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam hadis ini qala alaihi wasallam, ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashadidu bi su'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang-orang yang keras itu, orang yang jagoan itu, bukan karena apa? Bukan karena apa namanya? Serangannya yang hebat. Ya, bisa berantem sekarang bukan itu. Ya, innama syadid, orang yang termasuk adalah orang yang apa namanya? Jagoan itu. Ya, alladzi yamliku nafsahu andal ghadab, orang yang bisa menahan dirinya, menguasai dirinya dari marah. Nah, itu namanya pahlawan tuh. Ya, menjaga dirinya itu. Itulah orang yang namanya orang jagoan, bukan orang yang berani mukul, orang berani berantem. Bukan. Yang namanya jagoan orang yang bisa menahan dirinya dari marah. Adapun dalam hadis di sini, ruya Anas sallallahu alaihi wasallam qala, man kat ankapa ghadabahu kapallahu anhu azabahu. Barang siapa yang sudah bisa menahan marahnya, maka Allah tahanlah azabnya. Kalau bisa tahan marah, Allah akan tahan dia punya siksanya. Jadi Allah nggak akan bikin siksa, ditahan siksanya. Itu yang kedua, ya, bisa nahan marah, kita menjadi tetangganya Allah. Wasalis dan mauizah yang ketiga, man taraka hubul aish ay al hayat fid dunya bi alla yuhibbu tamattu biha soro yaumal kiamati aminan. Barang siapa sudah bisa menahan cintanya kepada kehidupan. Cinta kepada kehidupan artinya hidup yang mewah segala macam dah, yang semuanya nafsu hidup dia enggak mau bayar mewah, enggak mau segala macam di dunia ini. Bagaimana biar Allah yuhibban tamattu biha, tidak senang untuk bersenang-senang dalam dunia, enggak. Ya, soro yaumal kiamati aminan. Nanti di hari kiamat juga aman. Hari aman saliman min adzabillah, selamat daripada siksa Allah. Kalau orang yang hidup dunia artinya hidup bagaimana keinginan hidup dunia yang bermewah, bermegah-megahan. Kagak mau kalah ya. Hidupnya kagak mau kalah tentang masalah urusan dunia itu. Ini pun sulit ya, sulit. Jangankan urusan dunia, urusan akhirat aja sulit. Pengen bermegah-megahan itu. Umpama sekarang banyak terjadi. Ya, dulu dia jadi pengurus masjid. Pas waktunya sudah habis. Bagaimana sanksinya? Emang gua kagak bisa bikin masjid. Itu kan bikinnya masjid Muhammad kan, gua juga bisa mana bisa masjid. Itu udah sebutnya bukan kagak bener itu. Ya naudzubillah masjid diroron itu. Ya susah, orang Indonesia susah itu. Ya susah. Ya kalau mau udah nafsunya susah. Dia cari terus alasan-alasan supaya bisa itu kan. Ya pernah dia rombongan datang pengen bangun masjid, dan masjidnya dekat sama masjid itu gitu kan. Karena jangan azannya kedengeran, Fatihahnya kedengeran. Ya, mana ya? Jangan dah kalau bisa mah itu. Nyari ke tempat lain. nyari apa lagi kata Kiai Anu katanya bisa. Ya lah, terserah ikutin dah. Ya, Kiai Anu bisa, Kiai Anu bisa. Ya, dia kagak tahu suasananya. Ya, kalau kita suasananya di sana waladolin, masjid sini, amin. Iya, terus kayak gitu tuh. Ya, masa gua kagak bisa? Iya, ya, ini, ya. Nah ini yang paling sulit ya. Ya pengen kemegah-megahan dunia, kayak gitu ya bisa dah. Bikin masjid, udah ada masjid, bikin masjid lagi. Ya, di kita udah masjid ada nikmah, dibikin masjid depan itu. Iya.
udah bagaimanapun nggak tahu dah tuh sampai terjadi. Kita udah bicara sama wali kota, tolonglah kalau musola nggak apa-apa, masjid nggak apa-apa, masjid itu ya tahu-tahu di masjid susah juga dah itu, kayak itulah. Nah ini orang kalau sudah bisa meninggalkan tuh ketimakan kebahagiaan di dunia ini, ya soro yaumal qiyamah aminan sariman min adzabillah, dia akan selamat daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Warabi dan maqalah yang keempat atau mauizah yang keempat, man tarakal hasada soro yaumal qiyamati mahmudan ala ru'usil khalaik. Man tarakal hasad, siapa yang bisa meninggalkan rasa hasud, dengki, iri hati. Dengki dan iri hati. Dengki, iri hati juga ini sifat penyakit hati juga yang agak apa? Agak sulit ya. Kadang-kadang orang kagak mengapa dibenciin. Iya. Dengki, hasad. Ya. Bila mana sudah kita bisa tinggalkan tuh penyakit hati, dengki, iri hati sama orang. Ya, bagaimana meninggalkannya? Merasa senang. Kalau orang dapat nikmat, kita senang, alhamdulillah, untung ya. Buktinya kenapa? Buktinya kita bisa bergembira dengan apa? Merasa pun bisa membantu apa yang dia, umpamanya dia ya orang kalau gitu orangnya sifat hasad kan ya kekejek mulu. Ngelihat orang pulang dari pasar nentengkan bandeng, oh bangga banget. Iya, begitu ngelihat dia ngecat rumahnya, wah, ya ngecat rumahnya. Iya. Kalau orang itu senang, enggak hasad, dia ngelihat orang itu sedang ngecat rumahnya, datang bantuin, ya. Bantuin itu ya. Ini orang kan kayak begitu bisa beli sepeda mulai dah. Ya, pas beli motor, waduh. Begitu beli mobil pingsan. Itu orang hasad kayak gitu tuh. Bahaya itu. Orang sifatnya hasad, istilahnya orang itu selalu keluh kesah. Keluh kesah, nggak bisa senang ngelihat orang. Ini kalau orang udah bisa tuh menekan hasad itu, ya kita hilangkan tuh, bahkan hati kita merasa senang itu. Ya. Kalau sudah kita bisa meninggalkan sifat dengki, iri hati itu, soro yaumal qiyamah mahmudan ala ru'usil khalaik. Nanti di hari kiamat di sana dipuji di halayak ramai di sana. Di orang kumpul di hari kiamat semuanya, ini orang yang suci dari hasad ini. Ya, diteriakin di sana, ini dia orang yang suci daripada hasad gitu. Ya. Lalu di sini perkuat oleh hadis Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada. Hati-hati kamu. Hati-hati jangan berbuat dengki. Fa inna ibnai Adam innama qatala ahaduhuma sahibahu hasadan. Kenapa? Pertama kali ya anak Adam yang membunuh karena hasad dengki. Apa dengkinya? Antara saudara. Waktu itu perkawinan anak Adam itu lahirnya dua-dua ya, laki perempuan. Jadi kawinannya ya yang tuaan ambil ya adik yang mudaan ambil. Nah itu yang antara Qabil sama Habil itu saudaranya berbeda, ada yang cakepan, ada yang jelekan. Abangnya dapat adanya dapat cakepan, abangnya dapat jelekan. Enak amat tuh saudara gua. Nah itu karena dengki itu akhirnya jadi apa? Membunuh itu. Ya.
Kalau umpamanya waktu itu nggak ada pembunuhan, sampai sekarang mungkin nggak ada pembunuhan. Iya, nah keturunan kita keturunan membunuh asal itu, tapi kita mungkin keturunan anak yang lain bukannya dia. Ya, kalau orang bunuh itu keturunan dia itu. Ya. Wal khamis yang kelima, man taraka hubbud riyasah asan soro yaumal kiamati azizan inda malikil jabbar. Orang yang bisa meninggalkan artinya apa? Riasah itu artinya melukakan sesuatu perjalanan yang baik itu kan, ya hubur riasah seperti pangkat atau jabat segala macam. Soro yaumal kiamah azizan inda malikil, nanti di hari kiamat menjadi orang yang mulia. Kalau di sini dia cintanya kemuliaan saja, ya kehidupan yang bagus segala macam itu, ingin segala macam, nanti di hari kiamat kalau dia lepaskan itu, tidak ada rasa riasa itu, di sana di hari kiamat menjadi orang mulia di sisi Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Gagah. Ruya an sallallahu qala ma min rajulin yata'azzamu bi nafsihi wa yaqat bi mashihi ila laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Jadi ma min rajulin, tidak ada seorang laki-laki yata'azzamu bi nafsihi, maka besar dirinya, memandang besar dia punya dirinya, wa yaqtalu bi mashihi, dan sombong waktu jalannya. Ya orang begitu, orang yang masa besar dirinya, jalan juga lain, lenggangnya juga lain. Ya mungkin jalannya ndangak mulu. Iya, di depan ada batu dia nggak tahu. Iya, lenggangnya juga lain. Iya, apalagi orang yang jalan karena megang rokok. Ditanya juga. Nah, ya berarti nanya orang kecil, apaan tuh nanya gua? Itu orang sombong kayak gitu. Iya, saya itu ya. Orang yang seperti itu, orang yang membesarkan diri, orang yang sombong, di dalam jalannya juga sombong. Illa laki Allah wa huwa alaihi ghadban, kecuali nanti kalau sudah menghadap bertemu pada Allah, Allah sangat murka. Allah sangat marah, sangat murka pada itu. Rawahu Imam Ahmad wal Bukhari wal Hakim. Hadis ini bukan Imam Ahmad, juga Imam Bukhari dan Hakim. Wasadis dan makalah yang ke-6, mau'izah yang ke-6, man tarakal qudul fid dunya minal kalam wal mali wal jahi wa ghairi dzalik min mawahatil lati tuqi'u bil ma'siyati wal ghaflati sara naiman bil abror. Barang siapa sudah bisa meninggalkan kudul, kudul itu sesuatu yang enggak ada artinya. Ya pudlah, dia pudlah itu ya, ini pudlah itu ada sesuatu yang ada juga nggak apa-apa, nggak ada juga. Kita tuh di rumah masih banyak pudlah ya. Ada yang kebutuhan hidup, ada umdah, ada pudlah itu. Kalau umdah mau nggak mau harus ada. Kalau nggak ada bahaya. Boleh makan, minum, tempat tinggal, pakaian, itu umdah namanya. Ya. Kalau pudlah apa? Pudlah itu ada juga nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa. Seperti apa? Punya mobil, punya motor, rumah mewah, itu pudlah itu. Iya, punya TV, punya apa, itu pudlah namanya. Ya, kalau punya TV, itu enggak gitu. Senang apa enggak? Senang. Ya. Kalau nggak punya duit, itu namanya umdah. Ya kalau punya TV nggak apa-apa gitu. Iya, itu masih banyak yang pudlah itu. Banyak pudlah itu ada juga nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa itu. Jadi orang kalau sudah bisa menghilangkan yang pudlah itu, di antaranya apa? Ngomong yang pudlah, ngomong yang nggak ada arti, nggak ada artinya. Ya, ngomong yang nggak ada artinya, kelebihan itu. Wal mal itu harta yang pudlah. Harta yang pudlah artinya harta yang kita tidak bisa manfaatkan, ada ya nggak apa-apa juga, nggak ada nggak apa-apa.
Kalau kita tinggalkan barang-barang yang pudlah, ya, waljah, kedudukan, pangkat, kita enggak jadi RT emang apa? Enggak apa-apa. Ya, ya, berebut jadi RT. Ya, 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 kalau jadi gubernur berebut mendingan dikit. Kalau jadi RT, ya enggak apa-apa. Ya, ya, pernah kita lihat tuh, kita lihat itu orang berebut jadi RW, rumahnya kagak jauh dari sini. Iya, yang satu menang, satu kalah. Yang kalah lagi begini aja rumahnya. Yang menang pesa-pesa ngubek ikan. Ya. Itu namanya pudlah. Ya. Ini artinya pembicaraan yang enggak ada artinya, harta benda yang tidak bisa kita manfaatkan sebenarnya, dan kedudukan, dari macam-macam dah, minal mubahat, daripada yang boleh. Barang itu boleh aja. Kita punya rumah mewah boleh enggak? Boleh. Punya mobil yang istimewa boleh. Itu boleh, semua boleh. Pakaian yang bagus boleh itu. Tapi bisa jadi allati tuqa'u fil ma'siyati wal ghurur, bisa jadi barang-barang yang pudlah ini bisa menjadikan kita kedorong kepada maksiat, kedorong pada lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah bisa menghilangkan yang pudlah yang enggak ada gunanya, soro akna iman bil abror, maka jadilah dia orang yang penuh kenikmatan bil abror, bersama-sama orang yang berbakti. Mutawasian fil atimati ma'al abror, ya, luas dalam makanannya bersama orang-orang yang berbakti. Kenapa? Dia enggak punya barang-barang yang pudlah itu. Wasabi, dan yang ketujuhnya mantarokal husumah fid dunya soro yaumal qiyamah minal faizin. Barang siapa orang bisa meninggalkan husumah itu bertengkar, berantem, itu husumah, bermusuhan. Di dunia udah nggak berani dia untuk berbuat husumah, pertengkaran dan segala macam, nggak berani. Kalau sudah dijaga dirinya daripada husumah, soro yaumal qiyamah minal faizin, nanti hari kiamat dia orang yang beruntung, orang yang berbahagia, an-najin, orang yang selamat, wal zafirin, yang bahagia, bil khairi, dengan kebaikan nanti di hari kiamat. Qala sallallahu alaihi wasallam, dikuatkan oleh sabdanya Rasulullah SAW, man tarakal mira'ah wa huwa mubtilun bunyalahu baitun bi rabbil jannah. Barang siapa sudah meninggalkan sifat riya, sedangkan riya itu riya yang batal, yang tidak ada artinya, yang membatalkan segala amal. Jadi riya itu membatalkan segala amal. Dia tinggalkan, enggak berani riya. Riya itu pengen dipandang, pengen dipuji dan segala macam. Nanti orang yang sudah enggak punya riya di sini dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah surga emperan surga, ya. Artinya masuk dibikin rumah dalam surga yang dikatakan rendah itu. Wa man tarakahu, dia orang meninggalkan sifat riya, wa huwa muhiqqun, sedangkan riya itu adalah menghancurkan amal. Ya, dia tinggalkan tuh daripada yang meninggalkan bunyalahu baitin fi wasatiha, maka dibangun oleh Allah adalah surga di pertengahan surga. Wa man hasana khuluquhu, siapa orang yang bagus akhlaknya, bunyalahu baitun fi alaha, dibangun rumah di surga, yaitu di tempat yang paling tinggi itu. Kalau cuma riaknya, dia tinggalkan riya, ya, riya bisa membatalkan amal. Dia akan dibangun rumah di dasar surga. Kalau dia tinggalkan yang akan menghancurkan daripada semua amalnya, itu dibangunkan nanti di surga dengan di pertengahan surga. Kalau dia berakhlak baik, sudah semuanya yang riya itu dibuang dan akhlaknya baik. Bunyalahu baitun bi'alaha, dibangunkan oleh rumah di paling tinggi dalam surga.
Wasamin dan kelapannya, man tarakal bukhla fid dunya sara mazkurun inda ru'usil haik. Siapa orang yang meninggalkan sifat bakhil, sifat pelit di dunia ini, enggak pelit dia. Ya, orang dermawan. Sara mazkurun inda ru'usil haik, nanti akan disebut di hadapan para makhluk di hari kiamat itu. Disebut inilah orang yang dermawan, inilah orang yang berani menekan hartanya, dan itu diumumkan di sana itu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yatamiul iman wal bukhlu bi qalbi rajulin mu'minin abada. Tidak bakal iman dan pelit itu tidak bakal jadi satu. Enggak bakal jadi satu di hati seorang mukmin selamanya. Jadi antara iman dengan bakhil di hati orang mukmin enggak bakal bersatu. Ya, enggak bakal bersatu selamanya. Ya, asal dia beriman, dia enggak bakhil. Ya, pasti kalau orang beriman kalau dia bakhil enggak beriman. Gitu. Jadi kalau orang beriman pasti enggak bakhil. Kalau orang bakhil pasti dia enggak beriman. Itu sampai hari kiamat enggak bisa jadi satu tuh. Dia aja, oh dia pas pelit banget, imannya enggak ada. Oh dia dermawan banget, imannya kuat gitu. Ya. Nah ini hadis ini ya rawahu Ibnu Sa'din, diriwayatkan Ibnu Sa'id. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bagi satu hadis daripada Rasul bersabda, wa ayyudain adwa'u minal bukhli. Tidak ada penyakit yang paling tinggi penyakit selain daripada bakhil. Bakhil itu penyakit ya, penyakit batin itu. Jadi paling kerasnya penyakit bakhil gitu. Ya, itu. Ya, pelit koret ya, bakhil. Ya, orang kalau bakhil kan udah susah ya. Ya, kalau dia yang bisa bakhil karena enggak mau memberikan itu, juga kadang-kadang bakhil pada dirinya sendiri gitu. Ya hartanya banyak, duitnya banyak, makannya ya oh jangan ya apalagi mau makan di warung makan ya kagak dapat, dan mahal itu mah mahal itu mah ya. Dari Bogor apa ke Jakarta kagak makan di rumah. Iya, berbahil ya. Rawahul Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Wa tasya dan kesembilannya, man taraka rahata fid dunya ayat abu nafsahu bi taatillahi taala sara yaumal qiyamati masrurun bi dari salam. Siapa orang yang sudah meninggalkan tenang-tenang saja, enak-enak saja di dunia, artinya bagaimana? Ya seakan-akan dia enggak mau berbuat baik. Bagaimana sih merasanya itu bi'an atba'an nafsahu fi taatillah ta'ala. Dia enggak mau capek-capek untuk melakukan berbuat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada senang-senang aja. Iya, repot-repot pakai sembahyang segala apa gitu kan. Dia tinggalkan tuh semua kesenangan itu. Ya, soro yaumal qiyamati masrurun bi dari salam. Maka nanti di akhirat dia di hari kiamat dijadikan orang yang sangat gembira. Di mana bi dari salam, di tempat yang sangat sejahtera dan selamat itu. Wal asyir yang 10-nya, man tarakal harama, barang siapa meninggalkan yang haram, bil ma'kul wal masarib, bil ma'akil wal masarib wal malabis wal aqwali wal af'ali sara yaumal qiyamati fi jiwaril anbiya alaihi salatu wassalam. Barang siapa sudah meninggalkan yang haram, apakah haram makanan yang haram? Makanan haram itu ada haram zatnya, ada haram hukumnya. Ya, seperti kita makan durian, rambutan segala macam itu halal. Ya, tapi punya orang, jadi haram. Ada haram hukumnya namanya. Ya, minum juga begitu. Banyak minuman yang halal, tapi minuman yang haram. Pakaian juga. Ya, pakaian yang haram atau perkataan yang haram, perbuatan yang haram dia tinggalkan, cuma enggak berani.
Memakan yang haram, jangan haram. Yang syubhat nggak berani, minum juga nggak berani. Yang haram-haram pakaian dan perkataan, perbuatan nggak berani berbuat memakai pakaian yang haram. Pakaian yang haram memakai barang-barang merampas, boleh nyolong segala macam. Perkataan yang haram, menghina orang, mencaci orang, ya, mengejek orang, maki-maki orang, ya, menghina orang, itu perkataan yang haram, nggak berani dia, tinggalkan semua. Juga perbuatan yang haram, apa aja yang perbuatan yang haram, berbuat seperti apa yang dilarang oleh hukum syara, dia perbuat, itu nggak berani, dia tinggalkan semua yang haram-haram. Sura yaumal qiyamah bi jiwaril anbiya, nanti di hari kiamat dia bersama-sama di sisi para nabi alaihi salatu wassalam. Wal hadi asyarah, dan yang ke-11-nya, man taraka nazra bil harami di dunya abrahallahu ainahu yaumal qiyamah bil jannah. Siapa orang yang bisa menahan pandangan matanya memandang yang haram, ya, yang haram, ya, di dunia, ya, nanti akan diberikan gembira oleh Allah memandang matanya yang indah pada hari kiamat, yaitu melihat keindahan sorga itu. Jadi sebelum itu sudah melihat keindahan sorga itu, ya. Artinya, ya, enggak mau melihat yang diharamkan, ya, apa saja deh yang haram-haram itu kita tidak boleh melihat. Di antaranya memandang, ya, mata untuk memandang yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Memandang kepada, ya, orang yang perempuan bukan mahramnya, itu memandang. Itu ini memandang, ya, ngelihat boleh, tapi ngeliatin itu itu yang kagak boleh, ya. Iya, makanya kalau kita melihat orang perempuan yang cantik banget, kita liatin, halal apa haram? Ya kalau bini kita mah kagak. Ya, kalau punya orang, ya kan, jangan sampai istilahnya rumput di apa? Di tangga lebih itu, jangan kayak gitu, ya. Ya itu, jadi kita memejamkan mata itu, ya, ya, namanya qadrul basar, ya, maksudnya, ya, daripada apa namanya yang dilarang oleh hukum syara itu, tahan matanya itu. Maka nanti di hari kiamatnya dia akan memandang suatu pandangan yang indah, artinya suatu pandangan surga. Artinya yang zuru ma yusarrihu mimma lam taro ainun walam tasma uzunun walam yaqtur balun. Dia melihat yang sangat menyenangkan, belum pernah dia lihat oleh mata di dunia ini. Di sana akan dilihat. Jadi belum pernah keindahan yang dilihat akan dilihat nanti itu. Juga tidak pernah mendengar suara yang merdu di dunia ini, kecuali di sana dia akan mendengar. Dan tidak bisa tidak ada yang paling indah dalam hati kehendak hati kita, gerakan hati kita, angan-angan hati kita. Kan kita yang enak kan berapa? Angan-angan kita, wah kalau saya punya ini itu. Ya, kalau punya kan itu nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih indah daripada itu kalau kita bisa menjaga pandangan mata kita. Wa man tarakal ghina. Nah ini di sana dia mengatakan ada 27, padahal 28. Pada bulan ini wa man tarakal ghina keberapa ini? Kedua 12. Jadi mantarokal ghina ini ke-12 itu nggak ditulis, ya, wasanya asyara. Jadi ada 28 di sini, bukan 27 itu. Jadi mantarokal ghina fid dunya wahtarul fakra ba'athahullahu ta'ala yaumal qiyamah ma'al waliyina wan nabiyyin
Barang siapa yang sudah meninggalkan kekayaan di dunia, wahtarul faqra, dia memilih kefakiran, ba'asallahu ta'ala, nanti akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala yaumal kiamat ma'al waliyin wa nabiyyin, dimasukkan ke rombongan para wali-wali dan para nabi-nabi. Yang terkenal in kunta tuhibuni wa'idda lil fakhri tajbaban fa inal faqra asra'u ila man yuhibbuni minas sayri ila muntahahu. Nabi katakan, siapa apabila in kunta tuhibuni, kalau kamu mau cinta kepada aku, kata Rasulullah, wa'idda lil fakhri tajbaban, ya siap-siaplah kepada orang fakir, jangan sampai kita merasa benci. Jadi orang fakir tidak boleh kita sudah merasa benci. Kenapa? Painal fakro, karena fakir itu asra'u ila man yuhibbuni minas sayyidi ila muntaha. Orang fakir itu lebih cepat mencintai aku. Orang yang fakir itu lebih mencintai daripada cepatnya air bah yang mengalir sampai penghabisannya. Air cepat nggak itu? Cepat ya, apapun itu lebih cepat dari itu. Kecintaan orang fakir pada itu. Nah ini berarti inilah kita jangan sampai merasa benci, merasa menghina kepada orang fakir. Padahal kita pun adanya seperti ini disebabkan adalah orang fakir. Ya. Kalau Nabi doa yang kita nggak senang, ya, Nabi doanya yang kita, ya Allahumma ij'alni fakiron wahini fakiron wahmidni fakiron wasuni bidul fuqaral masakin. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang fakir, ya, hidupkanlah menjadi orang fakir, matikanlah saya menjadi orang fakir, kumpulkan saya nanti bersama-sama orang. Enak nggak doa kayak gitu? Iya, itu sebenarnya fakir itu bukan hanya fakir harta. Ya Allah, jadikanlah saya orang fakir. Artinya orang yang masih berhajat, butuh kepada takwa kepada Engkau. Ya. Dan hidupkanlah saya orang fakir, hidup semacam masih berhajat kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati masih ada berhajat ke ridhoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kumpulkan saya nanti bersama-sama orang yang fakir di hari kiamat itu. Nah, kalau dia doain umatnya kaya, ya Allah jadikan umat saya gitu. Rahul Imam Ahmad wa Tirmizi. Hadis ini Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Wasani asra dan ke-12-nya. Man qama bi haijin nas fid dunya qadallahu hawaijahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang sudah bisa meluruskan hajat-hajat orang, hajat dari manusia fid dunya, qadallahu, Allah akan luluskan hawaijahu fid dunya wal akhirah. Allah luluskan kebutuhannya dunia dan akhirat. Jadi kalau kita sudah bisa memberikan kebutuhan orang, apa dia butuh semasa kita mampu, maka usahakanlah yang kita sudah mampu, yang sudah kita bisa, itu berikan memberikan kebutuhan orang-orang di dunia ini. Apa saja yang dibutuhkan, karena orang berbutuh, makanya diserahkan itu. Kalau kita orang mau minjam duit sama kita sedekah fakir miskin, itu pahalanya lebih besar beri utang. Ya, besaran pahala ngutangin sama orang daripada sedekah fakir miskin. Apa? Kalau kita sedekah belum tentu dia butuh. Tapi kalau orang butuh pasti dia sangat butuh. Karena dia memberikan kebutuhan orang itu, kesusahan orang, berarti itu sangat besar itu. Maka itu kalau kita sudah bisa menemukan situ, insya Allah segala kebutuhan kita di dunia dan di akhirat akan dikabulkan. Qala sallallahu alaihi wasallam,
man qada li akhir muslim hajatan kana lahu minal ajri kaman hajja wa tamaro. Barang siapa sudah meluluskan hajat saudaranya yang muslim akan suatu kebutuhan, kana lahu minal ajri kaman hajja wa tamaro, sama dia diberikan pahalanya sama dengan seperti orang haji dan umroh tuh. Jadi pahala haji dan umroh tuh. Jadi walaupun orang itu belum pernah haji dan umroh, pahalanya sudah ada itu. Bahkan itu lebih apa? Lebih dibesarkan itu pahala itu. Kama qolahul hafni, seperti kata inilah hafni, ay kaman sholla tula umrihi. Artinya bagaimana? Nabi mengatakan ya, terus hadis lain lagi, jadi hadis lain ini qala man qada li akhir muslim hajatan kana lahu min ajri kaman khadamallahu umrohu. Barang siapa orang yang bisa memberikan kebutuhan orang muslim akan kebutuhannya, maka ada bagiannya diberikan pahala sama seperti orang pahala yang selalu berkhidmat kepada Allah seumur hidupnya. Artinya ibadah terus hidupnya sama itu. Jadi sama pahalanya kayak gitu. Yang pahala yang enggak mungkin kita bisa kerjakan. Tapi diberikan kita. Kalau ibadah seumur hidup enggak bisa. Enggak berhenti itu. Cuma kama atau taat terus itu. Kama qalahul habni berkatanya, ai kaman sholat tula umri, sholat terus sembahyang seumur hidupnya. Paina sholat ya khidmatullah fil ardi, karena sholat itu berkhidmat kita kepada Allah di bumi. Kama qalahul azizi, jadi sholat kita namanya berkhidmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasali sangsara, dan ke-13-nya man arada ayakuna lahu fi qabrihi mu'nisun wal yakum bi zulmatil laili wa yusalli sholatal nafilah walau rakaatan. Jadi barang siapa yang berkehendak supaya di kuburnya itu tenang, menjadi teman gitu, pengen punya teman di kubur, ya falyakum bi zulmatil lail, bangunlah di dalam kegelapan malam, wal yusolli sholatan nafilah, sembahyang sunat walau rakaatan, meskipun 1 rakaat. Jadi kalau kita pengen punya apa? Punya teman di sana ya. Apalagi nih bulan apa? Rajab nih, kalau bisa apalagi lakukanlah sholat awabin 20 rakaat habis maghrib gitu. Kapan aja habis maghrib ya kerjakanlah 20 rakaat. Caranya setelah selesai kita sembahyang maghrib, terus diiringi dengan wiridannya, enggak kita lupakan, kita tinggal wiridannya sampai kita tutup dengan sembahyang sunat ba'diyahnya yang muakkad 2 rakaat. Setelah itu bangunlah kita niat sembahyang awabin gitu. Ya, dan usuli sunat awabin kata Allah Ta'ala. Ya, baca ayatnya habis Fatihah kulhu itu aja. Itu 10 kali salam dalam 1 kalam 2 rakaat. Itu kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua keluarga kita, anak cucu, sahabat kita semua dipelihara daripada bala dunia dan azab akhirah. Itu adanya di bulan Rajab ini. Padahal sholat awabin itu bukan hanya di bulan Rajab, tapi Nabi tekankan di bulan Rajab karena bulan ini sangat besar pahalanya. Di bulan lain ada, ya bulan sekarang ada, ya tiap habis maghrib itu ada awabin. Paling dikitnya awabin 2 rakaat, paling banyaknya 20 rakaat itu. Udah pernah belum bikin awabin 20 rakaat? Ya. Boleh di rumah malam kita awabin habis maghrib ya, habis maghrib di rumah boleh. Ya, boleh kita 20 rakaat. Ya di masjid boleh, di musala boleh. Pokoknya habis sembahyang maghrib 20 rakaat itu. Nah itu. Ya kalau bisa ya
Ya namanya kita dikasih hidup di dunia ini lama juga, sekali mah punya gitu. Seumur hidup sekali punya. Belum punya. Ini Rajab baru tanggal 5 ya. Tanggal 5 masih lama itu. Ya, satu kali aja. Satu kali. Habis maghrib. Jadi mana aja di rumah boleh. Dan habis maghrib. Ya, kalau kita nggak mau berjamaah di rumah kita habis maghrib kita kerjain. Ya kalau kita berjamaah sama keluarga, sama anak, sama istri kalau ada itu kan. Sama istri kita berjamaah, lah kita kerjain dah. Iya itu satu kali itu. Apalagi ini paling tidak satu kali gitu. Iya, lebih banyak ibadah lebih iya, kerjain lagi, kerjain harus ada kesempatan itu. Iya. Iya. Di antaranya kalau di sini ini bukan awabin nih perintahnya. Yaman aroda ayyukana fi qabrihi mu'nisun falyakum fi dzulmatil bangun. Nah, kalau sembahyang bangun tidur tahajud namanya. Tahajud itu sembahyang habis tidur. Kalau belum tidur belum ada tahajud. Umpamanya dia sampai jam 2 belum tidur, nggak ada. Ya, tidur dulu ya. Walaupun 5 menit tidur gitu. Nah, tahajud itu bangun tidur ya. Saya ada sembahyang bangun tidur. Ya, ini sekarang kita udah habis tidur tadi itu kan. Oh, udah tahajud udah. Iya, habis main isya kepolesan kita. Ya 10 menit ya kita tidur bangun, udah ada tahajud. Pokoknya bangun tidur gitu. Yang paling afdol adalah sepertiga akhir malam itu. Makanlah. Mati katakan falyakum bi dzulmatil laili wal yusolli sholatat nafilah. Sembayanglah sembayang sunat. Ya, sunat apa? Tahajud ya. Ya, walau rakaatan wa harus marakan sembahyang witir ya. Ya, jadi bagaimana caranya? Berapa rakaat sembahyang tahajud? Enggak ada batasnya. Ya, boleh sampai 10 rakaat. Boleh 8 rakaat. Nah, kita bikin tahajud. Ya, baca tahajud, usai tahajud ini ayatnya apa aja dah. Kita mau pakai ayat apa aja dah. Barangkali ya kalau habis tahajud langsung diiringi dengan witir ya. Habis tahajud langsung wit. Nah, kalau sembahyang lain itu ada sembahyang istihara, sembahyang hajat duluan. Ya, setelah itu baru tahajud. Habis tahajud langsung di witir. Habis salam tahajud bangun lagi salat witir. Paling tidak paling sekurang-kurangnya Abdul witir itu 3 rakaat ya. Ya, nah, bagaimana sembahyang sembahyang tahajudnya? Boleh 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat boleh aja. 10 rakaat juga boleh. Habis itu isi 3 rakaat. Ya, witirnya mau 11 rakaat boleh aja. Ya, nah itu. Jadi habis itu kita ya berdoa langsung. Doa tahajud apa tuh? Allahumma Allahumma lakal hamdu ala qayyumus samawati wal ardi wa bihina wa lakal hamdu ala malikus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta nur samawati wal ardi. Ya, terus sampai akhirnya ditutup dengan doa witir. Doa witir. Nah, itu tutup. Setelah itu diisilah dengan istighfar banyak-banyak. Rabbik firli wa rabbik firli wa rabbik firli warhamni wa tub alayya rabbik firli wa tub alayya boleh. Ya, namanya sigot istighfar itu banyak ya. Ya. Nah, ini disunatkan tuh kita supaya ada mempunyai ada yang nemenin di kuburan gitu. Kuburan sepi nggak kira? Sepi lagi sendiri. Ya, ada yang nemenin enak gitu. Ya, ada sugihnya bangunlah. Paling tidak itu
serakaat paling tidaknya dah, kalau mau lagi capek banget dari itu kan ya. Tapi kalau banyak ya itu. Tapi yang paling abdol waktunya adalah sepertiga malam akhir, kira-kira jam 3 atau setengah 3 atau jam 2 dan itu terus sampai subuh itu. Jangan sampai nanti bayang sunat subuhnya kesiangan. Iya, nyambung sama subuh itu. Warabi'a asyara situ dulu ya, nanti kita teruskan ya materi itu. Fala hadraka kifayah bil Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama nih apa namanya ya, anggota kita nih ada yang sakit ya, itu Pak Haji Marsin, dia sedang masuk di rumah sakit ya. Mari kita sama mohon kita bacakan Fatihah agar supaya Allah angkat penyakitnya dan disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah binasiha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nas'alukal huda wa tuqa wal ghina, nas'alukal afiyah, nas'aluka daiman fid din wa dunil akhirah. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa ja'alna minal ulama wa ladwan min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.